Halo semuanya, balik lagi sama aku Bunga. Ini merupakan video sharing insight pertemuan ke-9 dan ke-10. Dan pada video kali ini aku akan membahas tentang tokoh biografi dari Michael White dan David Epstein. Oke, pertama aku akan membahas tentang Michael White. Michael White lahir pada tanggal 29 Desember 1948. Ia lahir di Adelaide dari keluarga yang kelas pekerja tradisional Australia. Michael White meninggal pada usia 59 tahun pada tanggal 4 April 2008 karena serangan jantung. Nah, Michael White mengembangkan terapi naratif dengan David Epstein pada tahun 1980-an dan minat internasional dalam pekerjaan mereka menyebabkan publikasi yang diterjemahkan secara luas dari naratif means to therapeutic ends itu pada tahun 1990. Nah, kehidupan dewasa Michael White pada pernikahannya, White bertemu dengan Charlie di suatu pekerjaan yang dimana Michael White bekerja di pekerjaan sosial di University of South Australia. Ia bersama Charlie memiliki anak bernama Penny. Sayangnya hubungan Michael White dengan istri atau dengan Charlie itu harus berakhir pada tahun 2006. Selanjutnya akademik. White meninggalkan sekolah pada usia 16 tahun tanpa memikirkan pendidikan tinggi. Setelah gagal di kantor juru gambar, ia mampu menemukan bahwa kekuatannya terletak pada mendengarkan orang dan membuat mereka nyaman. Jadi, ia bekerja sebagai petugas kesejahteraan. Masa percobaan sebelum belajar pekerjaan sosial di University of South Australia. Yang ketiga itu membahas tentang karir. White adalah seorang pekerja sosial yang berpraktik dan salah satu direktur Dulwich Center di Adelaide, Australia Selatan. Dan ia merupakan penulis dari beberapa buku penting dalam bidang terapi keluarga dan terapi naratif. Nah, selanjutnya itu ada penelitian yang sudah dilakukan oleh Michael Watt. Itu ada teori sastra, ada antropologi budaya, ada psikologi non-strukturalis, dan filsafat kritis atau post-strukturalis Prancis. Michael White juga merupakan penulis buku dan ia sudah menciptakan banyak buku, dan buku-buku ini sudah bisa diakses atau bisa dibaca di laman-laman web yang tersedia. Nah, salah satu kontribusi besar White adalah bagaimana dia berfokus pada masalah identitasnya. White memiliki peta sendiri untuk praktik terapeutik. Nah, dasar-dasar terapi narasi oleh Michael White itu yang pertama dia lebih berfokus pada cerita tentang diri dia sendiri. Yang kedua, itu dia lebih berusaha untuk memberikan jarak antara konselor dan konseling. Yang ketiga, lebih memahami identitas sebagai sesuatu yang objektif. Yang terakhir itu adalah pemikiran yang dikemukakan dalam teori. White mempertanyakan dan menentang tentang gagasan otoritas dan gagasan bahwa kekuasaan dan pengetahuan sudah mendarah daging, esensial atau kebenaran historis. Sebaliknya, dia lebih menyukai gagasan bahwa kehidupan dan pengalamannya dikonstruksikan secara sosial dan budaya. Nah, jadi Michael Watt ini mendirikan Dulwich Center yang mengkhususkan diri dalam terapi keluarga. Ia menggambarkan itu dari pengalamannya bekerja dengan seseorang korban yang memiliki korban trauma, dan dia mengatasi ini dengan menggunakan terapi naratif. Si Michael White ini juga memfasilitasi resolusi konflik
dan penyatuan kembali kelompok-kelompok seperti penduduk asli Australia yang berduka karena kehilangan tanah mereka. Nah, itu merupakan biografi dari Michael White. Selanjutnya aku akan membahas tentang biografi dari David Epstein. David Epstein lahir di Ontario, Kanada pada tanggal 30 Agustus 1944. Ia memulai studi di University of British Columbia dan meninggalkan Kanada itu pada tahun 1963 ketika David berusia 19 tahun. Kemudian setelah ia tiba di Selandia Baru pada tahun 1964, ia lulus dengan gelar BA dalam Sosiologi dan Antropologi di Universitas Auckland. Itu pada tahun 1969. Kemudian ia melanjutkan untuk mengambil diploma dalam Community Development di University of Edinburgh. Dan David lulus pada tahun 1971. Ia mampu meraih gelar MI dalam Applied Social Studies dari Warwick University, Inggris pada tahun 1976 dan menerima Certificate of Qualification in Social Work atau CQSW pada tahun 1977. Nah, karir dari David Epstein ini ia mulai di Selandia Baru. Si David mulai bekerja sebagai pekerja sosial senior di sebuah rumah sakit Auckland. Dari tahun 1981 hingga tahun 1987 ia bekerja sebagai konsultan terapis keluarga di Leslie Center yang dijalankan oleh Presbyterian Support Service di Auckland. Kemudian pada tahun 1987 hingga akhir masanya beliau, ia telah menjadi salah satu direktur pusat terapi keluarga di Auckland. Nah, pada akhir tahun 1970-an, David Epstein dan Michael White memimpin perkembangan terapi keluarga di Australia dan Selandia Baru. Nah, seiring berjalannya waktu, sekitar tahun 1990-an, ia menerbitkan naratif Means to Therapeutic Ends, yaitu teks besar pertama yang kemudian dikenal sebagai terapi naratif. Nah, pada terapi naratif ini, David Epstein bekerja sama dengan Michael White untuk apa ya bahasanya? Untuk membangun atau membuat si terapi naratif ini. Kemudian pada tahun 1997, setelah penerbitan Playful Approaches to Serious Problem, Epstein bersama dengan rekan penulisnya itu ada Diane Labovitch dan Jennifer Freeman, memprakarsai situs web Narrative Approach. Ini mencakup serangkaian makalah yang ditulis dan ditulis bersama karya seni dan puisi dalam bentuk arsip relawan. Nah, David Epstein juga sudah banyak menerbitkan dan menulis beberapa buku, dan buku-buku yang David tulis itu ada juga yang beberapa ia bekerja sama dengan Michael White. Tidak semua buku yang David tuliskan ini merupakan hasil karya dari David sendiri, tapi ada beberapa buku yang David bekerja sama dengan para ahli lain seperti Michael White. Nah, pemikiran yang dikemukakan dalam teori menurut David Epstein ini konseling naratif, yang merupakan teori konseling yang dikemukakan oleh David Epstein dan Michael White pada tahun 1990. Konseling naratif ini didasarkan pada tanggapan seseorang melalui sebuah pengalaman hidupnya dalam kultur yang dibanjiri oleh cerita, novel, mitos, opera, cerita keluarga, dan lain-lainnya. Melalui cerita, seseorang akan bisa mensistematiskan dan menyimpan dan komunikasikan pengalamannya
berdasarkan dengan apa yang orang tersebut rasakan. Nah, dalam terapi naratif, David Epstein itu lebih menekankan pada teknik-teknik yang mampu membantu individu dalam memahami batasan yang jelas antara kebebasan dan kewajiban dirinya dengan masalah yang dihadapinya. David Epstein juga mengembangkan teknik untuk memfokuskan pada emosi dan keyakinan individu terhadap masalahnya dan pembuatan pada naskah narasi baru yang dapat mengubah individu ke ke arah yang bermakna. Nah, tujuan dari pembuatan ini merupakan konseling naratif. Oke, sorry. Tujuan dari konseling naratif ini untuk membantu konselor mengidentifikasi dan rekonstruksi persepsi yang ditulis ulang secara kreatif tentang diri mereka sendiri untuk kehidupan yang lebih positif bagi orang-orang yang mengalami gangguan komunikasi worker. Nah, teman-teman, itu merupakan sharing insight dari pertemuan ke-9 dan 10 yang sudah saya bahas tadi tentang Michael White dan David Epstein. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari penuturan kalimat atau kata, karena ini merupakan masih bagian dari proses belajar saya dalam dalam mata kuliah konseling humanistik dan konseling postmodern. Terima kasih teman-teman, sampai bertemu di video selanjutnya, video sharing insight selanjutnya. Dadah.